Ini yang jadi tantangan zaman sekarang ya. Iya, betul. Tantangan banget zaman sekarang nih. Pacaran tuh kalau di gereja seperti apa dan gimana. Di Tuhan lanjut, kalau nggak cocok ngapain dipaksain. Udah tahu pasangan kita kayaknya nggak cocok nih, tapi kita pengen sama itu. Udah tahu nggak cocok tapi masih pengen. Nggak menyadari ketika sayang udah pacaran lama nih, ya sebenarnya kalau kamu mau stop saat itu bisa kok. Kalau pacaran suka itu wajar, mencintai itu juga wajar, tapi jangan sampai kita nggak menggunakan akal sehat kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Selamat Natal dan Tahun Baru. Langsung aja opening. Hai teman cerita. Kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno Dan aku Merlin. Wah, nggak kerasa nih, kita udah di tahun yang Baru. Tentunya pasti semangat yang Baru juga. Mengawali tahun, kita mau ngawalin dengan yang baik-baik ya, No. Betul banget. Kayaknya bakal lebih seru ya tahun ini. Ya, semoga aja sih ya. Semoga teman-teman di rumah juga pada masih setia ya nontonin Siniar Teman Cerita. Betul banget. Hari ini kira-kira kita mau bahas apa nih, Merlin? Masih seputar anak muda yang kayaknya hitnya paling tinggi nih, yaitu Iya, hubungan. selalu ya. Iya. Selalu. Kalau bicara soal hubungan, kayaknya konten kita selalu Selalu naik. terus Kita ya. selalu tinggi. Kayaknya menarik banget nih hubungan anak muda, kayaknya nggak ada habisnya kalau mau dibahas ya. Betul. Kalau misalnya bicara soal anak muda nih, teman cerita, kayaknya akan banyak aja gitu persoalannya ya. Apalagi kita tahu kan, masa muda itu dinamikanya menjalin hubungan, mencari dan mencoba. Iya. Nah, coba-cobanya ini nih yang kadang agak khawatir ya. Iya, kadang-kadang terlalu jauh jadinya melewati boundaries yang harusnya enggak gitu loh. Betul banget. Makanya harus ada kontrol. Benar banget. Harus ada boundaries untuk dijaga ya. Tapi kalau menurut Igno, hubungan yang sehat tuh kayak gimana sih, No? Hubungan yang sehat yang pertama, sebenarnya kuncinya satu sih. Apa tuh? Komunikasi yang baik. Komunikasi. Iya gak sih? Setuju. Kayaknya nggak ada deh persoalan atau permasalahan yang nggak bisa diberesin pakai komunikasi. Betul. Yang kedua, ya kalau misalnya menjalani hubungan, sesuaikan dengan ajaran dan pandangan iman Katolik dong. Beruntungnya di ajaran kita di gereja Katolik, itu kita dikasih wadah ya anak-anak muda OMK. Betul, OMK itu Itu sendiri. ditugaskan romo-romo yang emang khusus nanganin OMK. Nah, hari ini kita kedatangan teman cerita kita, romonya OMK kali ya. Yes. Yang kayaknya setiap hari ini dikelilingin sama curhatannya anak OMK. Komunikasi balik lagi. Iya, balik lagi komunikasi. Iya. Mungkin ada yang curhat soal hubungan. You Iya. never know. Ini kita mau gali nih abis ini ya. Oke, tanpa berlama lagi kita sambut aja Romo Gali. Selamat datang. Selamat datang. Nyanyi dulu kali. Udah cukup ya. Nggak Tadi dulu ya. di awal aja udah deg-degan karena Iya. apakah suaraku fals? Takut banget. Apa kabar Romo Gali? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan. Selamat Luar datang biasa. di Siniar Teman Cerita nih, Romo Terima Gali. kasih, terima kasih. Romo Gali walaupun sebenarnya tanpa kenalan tuh kayaknya Udah tau lah. ya, Kuskupan Bogor udah tahu nih Romo Gali ya ini gitu ya. Tapi buat formalitas aja nih, boleh dong mau kenalan, lagi tugas di mana, kesibukan. Kesibukan, baik. Nama saya rusuh banget ya nama saya. Ya, nama saya Romo Gali. Ya, tugasnya sekarang ada yang pertama sebagai Romo Vikaris Paroki di Paroki Santa Maria Fatima Sentul City. Kemudian juga menjabat sebagai Wakil Direktur di Percetakan Grafika Mardiwana. Terus kemudian masih juga menjabat sebagai moderator OMK di Kalimantan Tengah. Kemudian kemarin baru ditambahi juga sebagai Pimretnya Mekar, masuk ke Komsos Kuskupan. Iya. Selamat datang. Baru masuk. Begitu, itu sebagian itu. Sebagian. Sebagian. Berarti sebenarnya masih Yang banyak. Masih banyak ya Tambahan sebenarnya. lain menyusul. Menyusul. On the way. Ditambahin kali di sini nih. Mo, aku penasaran itu kan tugas sebanyak itu ya, Mo. Gimana sih cara bagi waktunya?
bagi waktunya skala prioritas. Skala prioritas. Boleh tahu nggak prioritas yang mana? Prioritasnya pertama pelayan sakramen. Iya. Lebih ke pelayanan dulu dong. Diplomatis Masih sekali. ingat ya? Masih ingat kan jadi romo. Oke. Oh, Semua ini kerjaan ada karena jadi romo. Iya. Kalau nggak jadi romo mungkin kerjaan yang lain ya. oh, iyalah. Ya, tentu. Kalau nggak, makan dari mana? Nah itu yang penting. Begitu. Jadi kalau bagi waktu pasti pertama skala prioritas. Pertama pasti yang utama adalah pelayanan sakramen. Karena romo dulu kan. Semua jabatan tugas itu ada karena saya jadi romo. Kalau nggak jadi romo mungkin jabatan dan lain-lain itu nggak ada. Jadi pertama pelayanan sakramen, baru tugas-tugas yang pasti sih sesuai dengan SK yang diberikan dari keuskupan. Gitu. Bijaksana sekali. Dan banyak sekali Banyak sekali. kegiatannya. Dengar aja aku udah kayak bagaimana cara aku melakukan itu semua kalau aku jadi romo. Betul. Untung aku terakhir sebagai perempuan. Kenapa? Kan Kalau bisa nggak jadi jadi suster, romo. Oh, bener bisa ya. jadi suster kepala. Abis ini Iya nggak Agnes sih? mau jadi suster. Nggak deal, terima kasih. Oke. Oke nih Romo Gali. Bicara soal anak muda ya. Anak muda. Romo kan udah punya pengalaman nih jadi moderator gitu ya, khususnya di dekanat tengah gitu. Melihat banyaknya OMK gitu, mungkin ada yang curhat kali ya ke Romo soal Banyak gak sih ketawanya aja? hubungan. Banyak. Iya gitu ya, kayak pacar saya gini-gini gitu. Ya mungkin ada kali ya Mo ya. 1, 2 ada. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Kita mau nanya nih Mo, gimana sih pandangan gereja gitu dalam menilai sebuah hubungan, baik itu dalam konteks bersahabat atau berpacaran? Sebenarnya kalau kita lihat hubungan ya dari gereja pasti inginnya semua yang baik ya. Dan pasti mengarah kepada persaudaraan yang sejati, kesatuan, unitas bersama dengan Allah. Maka kalau ditanya pandangan gereja ya, gereja berharap semua umat bersatu untuk sampai kepada Allah. Sesuai dengan panggilan hidupnya masing-masing. Kayak misalkan kan anak muda nih panggilan umumnya adalah menikah. Maka pacaran itu adalah proses di mana kita mengenal pasangan kita. Nah, masalahnya mau mengenalnya sejauh apa? Nah, Itu ini ya kuncinya pertanyaannya. ya. Pertanyaannya mengenalnya sejauh apa? Karena perkawinan itu nggak lain nggak bukan adalah menghabiskan sisa waktu hidup bersama dengan orang yang kita pilih. Benar. Dan nggak lain nggak bukan, sisanya ngapain? Ngobrol. Iya, orang itu bisa menikah langgeng lama-lama kalau komunikasi baik. Tadi udah dibahas kan, Benar. udah di-spill dari awal tuh komunikasi. Dan memang kenyataan kesaksian dari orang-orang yang sudah menikah dengan usia perkawinan panjang, ya hidup sehari-hari mereka ngobrolnya nyambung, gitu. Nah, kalau di anak muda sendiri bagaimana? Nah, ini yang jadi tantangan zaman sekarang ya. Iya betul. Tantangan banget zaman sekarang nih. Pacaran tuh kalau di gereja seperti apa dan gimana? Ya kalau menurut saya sih kita berusaha untuk menjalin hubungan yang sehat dengan pasangan. Dalam arti kita berusaha untuk mengenal pasangan secara pribadi. Kalau cocok, puji Tuhan lanjut. Kalau nggak cocok ngapain dipaksain? Itu poinnya. Tapi kadang-kadang suka ada ini gak sih kayak anak muda tuh diterabas aja mau kayak itu dia. udah tau dia nggak cocok, ya udahlah guys, gue kayak sayang banget deh sama nih orang. Kadang kita suka memaksakan keinginan dan ego kita ya. Kita udah tahu pasangan kita kayaknya nggak cocok nih, tapi kita pengen sama itu. Udah tahu nggak cocok tapi masih pengen. Nah, masalahnya adalah kadang kita nggak mikirkan konsekuensi kedepannya seperti apa. Mungkin kita nggak sayang, mungkin sayang sama diri kita, tapi kita mungkin nggak sayang dengan pilihan yang kita ambil. Kadang kita memaksakan atas nama cinta, saya mau bertahan dengan dia gitu kan. Tapi kan ini masih pacaran, kamu bisa cari yang lain lagi. Ada banyak yang lebih baik daripada orang yang kamu pilih mungkin saat itu. Tetapi ya lagi-lagi selalu alasan, ya namanya juga udah sayang, mau udah terlanjur basah, ya terlanjur basah. Sebenarnya cinta mah nggak ada yang bilang terlanjur basah ya. Hanya saja kadang memang kepala nggak dipakai gitu kan. Kepalanya tertinggal. Jadi bucin ya. Gitu kan. Kadang kan kita kalau lihat ya beberapa waktu yang lalu kayak ada video yang viral ya di Instagram atau di TikTok itu yang bagaimana ada salah seorang lulusan ITB yang terkenal tapi malah hidup jadi gelandangan. Oleh karena ditinggal sama pacarnya. Beberapa waktu lalu sempat ada yang viral kayak gitu. Jadi udah pinter-pinter disekolahin, ketemu dia jadi bodoh gitu. Sayang banget. Makanya sebenarnya kalau kita sayang dan cinta, pasti kita akan mengusahakan memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk pasangan kita, tapi untuk diri kita sendiri. Kita berusaha mencintai, tapi juga dengan sehat.
bukan mencintai dengan membabi buta atau dengan apa ya, tanda kutip bodoh ya. Tapi memang kita punya akal budi, kita punya suara hati, kita punya logika, kita punya Allah yang mendengar, ya. Maka kita gunakan itu semua untuk menyayangi dan mencintai pasangan kita. Nah, dalam proses pacaran itu sebenarnya adalah proses mengenal. Kalau misalkan udah mengenal tapi nggak cocok, kenapa dipaksain? Pertanyaan itu kan, coba kenapa dipaksain? Ya kalau kata orang-orang ya, bukan aku ya, orang-orang ya. Ya pasti kan kayak, ya udah terlanjur lama sayang waktunya. Nah, pertanyaan saya lebih jauh lagi. Lama dalam pacaran sama lama menghabiskan waktu setelah perkawinan, lebih berat yang mana? Lebih berat yang setelah perkawinan. Iya. Nah, orang suka nggak menyadari ketika sayang udah pacaran lama nih, ya sebenarnya kalau kamu mau stop saat itu bisa kok. Karena yang paling penting adalah masa depan setelah perkawinan. Kamu menghabiskan waktunya pengen bahagia atau pengen merasakan penderitaan seperti di mata. Seumur hidup. Malah lihatnya jangka pendeknya doang ya Mo ya, yang saat ini doang gitu. Padahal hidup masih lebih panjang, Panjang. lebih jauh gitu kan. Maka ya memang harus dengan apa ya, pikiran yang matang, hati yang bersih dan murni. Maka kalau pacaran suka itu wajar, mencintai itu juga wajar, tapi jangan sampai kita nggak menggunakan akal sehat kita. Sehat. Dicatat teman cerita. Mencintai dengan akal sehat. Benar. Jangan sampai udah cinta, otaknya tertinggal. Jadi sia-sia nih. Nggak guna juga Iya. ya. Tapi mau menarik tentang pernikahan. Aku tuh pernah denger dari siapa gitu. Gereja Katolik itu sangat menjunjung tinggi pernikahan. Terbukti dari ketika mau sakramen pernikahan, pasangan itu dijemput Jemput dari aja belakang Romo. ke depan. Benar. Iya, itu boleh diceritain lebih lanjut nggak, Mo? Jadi kalau perkawinan dalam gereja Katolik itu sebenarnya salah satu bentuk panggilan hidup, di mana orang ketika menerima sakramen perkawinan berarti dia hidup bersama dengan pasangannya dengan Allah. Jadi mereka hidup perkawinan itu bukan semata-mata kalian berdua dengan pasangan, tetapi ada Allah tinggal di situ, memberkati keluarga itu sehingga keluarga itu menjadi sebuah gereja kecil. Gereja yang pertama itu keluarga. Begitu. Maka betapa pentingnya keluarga itu menjadi tempat tumbuh iman. Nah, kalau tadi itu kan soal bagaimana prosesi ya secara liturgi, imam menjemput pasangan ke depan, mengantarkan sampai altar, habis itu baru mulai prosesi perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan. Nah, lebih penting daripada itu bahwasanya sakramen perkawinan merupakan bentuk hidup yang dimana orang berkomitmen di hadapan Allah, di hadapan gereja, dan di hadapan umat semua. Gitu. Menarik nih, pernikahan berat ya. Sebenarnya bukan berat sih, berat menjaga kesetiaan ya sebenarnya. Komitmen juga sih, ya. Jadi beratnya itu bukan saat mau nikahnya, tapi saat menjaga kesetiaan setelah perkawinan. Kalau nikah mah ya udah ya. Pasti bahagia kan, happy tuh. Hari perkawinan itu pasti banyak Iya, tamu, bahagia lah, ya banyak kan? tamu, Banyak teman, banyak amplop. Ya, itu buat yang nikah, buat yang nikah. Buat yang nikah. Buat yang nikah. Iya. Tapi kan paling nggak kalau kita pernah datang ke acara perkawinan, pasti kan yang kita lihat ada suasana haru, suasana bahagia, suasana kayak ini nggak akan terjadi lagi dua kali. Nah, bagaimana suasana saat penerimaan sakramen perkawinan itu, kedamaian, sukacita, kebahagiaan dibawa terus selama menjalani hidup perkawinan. Karena kan orang menikah pasti nggak selamanya baik-baik aja, dalam arti pasti ada naik turunnya, ada masalahnya, pasti juga ada ombak-ombak yang besar yang mengganggu kan, Badai kan. Nah, bagaimana kedua pasangan ini memang berusaha untuk menjaga kesetiaan itu, dan mereka bisa saling menjaga kesetiaan kalau sudah sama-sama kenal. Ketika masa pacaran udah punya komitmen. Nah, masalahnya dalam masa pacaran ini bagaimana kita bisa mengenal pasangan kita dengan baik. Karena pacaran lama gak menjamin hidup perkawinannya juga baik. Pacaran sebentar juga nggak menjamin perkawinan baik. Terus jaminannya apa? Jaminannya ya kita sama-sama berusaha bersama-sama untuk menjaga komitmen itu. Gitu. Jadi nggak cuma satu orang yang berusaha, tapi dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu. Kalau sendiri doang mah kayak berwirausaha ya. Iya. Ngapain? Mandiri ya. Mandiri banget nih. Betul. Nah, bicara soal hubungan lagi nih, Mo nih. Sebenarnya hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Kan tadi sudah disinggung ya, mencintai dengan akal sehat gitu.
Jadi hubungan yang sehat ya. Kalau ini sudut pandang saya aja ya. Boleh. Jadi hubungan yang sehat adalah tergantung dari kita niatannya kepada orangnya, pasangannya. Jadi segala tindakan itu kan kehendak bebas manusia ya. Orang kan bebas melakukan dan bertindak. Nggak mungkin orang tiba-tiba, saya hilaf gitu kan. Nggak mungkin kan hilaf tiba-tiba gitu kan. Iya, benar-benar. Pasti ada niat, Ada ada motifnya rencana, ya. ada motif gitu kan. Maka hubungan yang sehat adalah ketika kita mencintai orang yang kita sayangi gitu ya. Berarti kita tidak ingin hal yang buruk terjadi dengan dia. Menjaga. Menjaga. Satu, menjaga. Habis itu berusaha untuk membahagiakan. Bagaimana pasangan itu akhirnya bisa menerima kekurangan saya dan kelemahan saya sehingga akhirnya kita komitmen sama-sama untuk sampai ke jenjang pernikahan bersama ya. begitu. Itu yang sehat, komunikasi yang baik. habis itu dijaga pasangannya, ya bukan dicoba tapi dijaga. Ingat ya? Jaga. Iya, dijaga bukan dicoba. Kadang ya mau yang pas untuk pasangan-pasangan yang udah ngelewatin batasannya, itu kan kadang ada paksaan ya, misalnya dari salah satu pihak mau cewek mau cowok mah sama aja gitu ya. Kita nggak bahas gender di sini. Nah, gimana sih sebagai pihak yang sebenarnya nggak mau, cuma dipaksa sama pasangannya, akhirnya jadi kayak yaudah deh ngikut aja. Iya, gas lah. Gimana gitu. ya cara untuk mempertahankan si niatnya untuk enggak itu? Tegas. Bertindak ya. Masalahnya selama itu karena saking sayang sama pasangan, Nah, Mau itu. aja ya, Balik ikut-ikut lagi. aja ya. berasa tuh yakin dia akan bertanggung jawab dalam hidup saya. Enggak kayak gitu. Kalau mau bertanggung jawab, nikah dulu. Baru tuh Iya, lewatin benar batasan-batasan. Karena itu bukan haknya, bukan waktunya, dan bukan hak dia. Nggak boleh. Kenapa? Ya kita langsung aja dalam hubungan seksualitas dalam perkawinan gitu ya. Seksualitas dalam perkawinan itu, seksualitas itu apa sih? Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan keturunan. Iya. Salah satu tujuan perkawinan apa? Punya keturunan. Punya keturunan. Gitu kan. Maka tujuan seksualitas itu mendapatkan keturunan. Kalau bukan mendapatkan keturunan, ngapain menjalankan hubungan seksualitas? Mencari apa? Ayo cari apa? Ayo cari apa? Ya kan? Maka sungguh begitu sakral sebenarnya hubungan seksualitas dalam gereja, dalam perkawinan. Karena hubungan seksual dalam perkawinan itu pasangan suami istri menjadi co-kreatornya Allah. Apa tuh maksudnya? Maksudnya pasangan suami istri menjadi partner kerja bersama dengan Allah untuk menciptakan manusia baru. Itu dinilai kenapa seksualitas begitu sangat agung, begitu sangat tinggi, begitu sangat berharga, dan nggak boleh sebelum menikah. Karena selain daripada itu dipergunakan berarti jatuhnya kepada dosa. Ya kan? Begitu banyak orang-orang jatuh karena dosa oleh karena itu. Harus bisa menahan diri anak muda. Ya jangan terbawa arus. Betul. Karena memang arus zaman sekarang itu Deras ya? waduh, kenceng banget, bukan deras lagi ya. Udah kayak badai banget, kayak istilahnya menormalisasi hubungan yang tidak wajar. Iya loh, banyak banget. Karena kita kan sebenarnya masih punya etiket, masih tahu tata krama, masih tahu ada batasan yang sopan segimana gitu kan. Cuman harus memang dunia ya melihat semua itu, lu nggak asik orangnya kalau nggak kayak gini. Lu nggak gabung circle kita nih kalau misalkan lu belum ini nih. Nah itu penyakitnya tuh di situ ya malah ya. Jadi Kayak kegengsi kuper, ya? Kegengsi. Kayak gitu. Itu justru kalau kita menormalisasi itu berarti kita membiasakan untuk jatuh dalam dosa. Karena itu memang bukan waktunya, bukan haknya, dan tidak boleh dilakukan hubungan seksualitas sebelum perkawinan. Begitu. Ternyata bicara lebih jauh, seksualitas nih punya nilai yang kuat ya. Ternyata karena karya Allah tuh hadir gitu ya dalam penciptaan manusia baru gitu lewat hubungan. Wah, menarik banget nih. Tapi kira-kira nih tantangan apa sih terbesar selain dari rasa gengsi yang akhirnya memunculkan normalisasi itu gitu? Tantangan selain gengsi maksudnya gimana nih? Tantangan dari hubungan kaum muda itu sendiri gitu kan. Kaum muda kan saat ini banyak nih menormalisasi dari adanya kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama gitu. Selain itu ada lagi nggak sih tantangannya yang dilihat gereja gitu? Tantangannya adalah pasangan beda agama kali ya.
Ninut. Itu jadi hot topic banget tau gak, setiap narasumber pasti Betul. minta bahas itu. Tantangannya itu tuh karena gimana ya, saya juga bingung nih. Teman-teman OMK sendiri kadang nemu jodohnya di luar agama yang lain. Iya. Kenapa bisa gitu ya, Mo? Itu rencana karya Tuhan kali ya. Saya juga nggak bisa membatasi toh. Siapa yang bisa membatasi rasa cinta? Nggak ada ininya juga ya. Ya kan? Cinta kan nggak ada batasnya ya. Dari mata betul, turun betul. ke hati kan? Mm-mm. Gitu. Dan kita nggak tahu orang bisa cinta pada siapapun, ya kan? Benar. Benar nggak? Benar. Tidak terbatas usia, tidak terbatas ruang dan waktu. Iya. Mau di mana aja tiba-tiba orang bisa jatuh cinta. Cuman masalahnya berikutnya nih, apakah cinta itu benar-benar tulus murni karena mencintai, ataukah karena rasa suka atau terbawa situasi saat itu? Kalau kebawa atmosfer, suasana, situasi, terus perkenalan, apakah beneran dia cinta? Pertanyaannya. Ataukah memang terbawa suasana aja? Kurang kuat ya. Kadang ada yang kayak, oh ketemu, terus lingkungannya, lu cocok deh sama dia. Nah, dijodoh-jodohin. Iya, itu kan udah paling cepet itu. Gitu. Gitu. Aduh. Kompleks ya bicara soal cinta nih, gak ada napas-napasnya gitu. Iya. Bicara soal cinta ini. Tapi gitu. Mo, sebenarnya gereja Katolik itu pasti kan menyarankan dengan seiman dong. Tapi kalau misalnya udah yang terlanjur beda agama, ya udah. Bukannya udah sih. Pasti ada dong bentuk konflik gerejanya gitu. Ada di sih, gereja. benar. Memang kalau beda agama, orang apakah bisa menikah secara gerejawi? Bisa tetap. Namanya kita sebut kalau perkawinan beda agama itu kawin campur. Kawin campur. Atau misalkan perkawinan beda gereja. Ya, jadi ada dua tuh. Kalau perkawinan beda gereja itu yang dibutuhkan adalah lisensi. Ya, diurus keuskupan. Kalau perkawinan beda agama yang diurus adalah dispensasi supaya dapat menikah. Itu diurus. Baru bisa tuh menikah tetap secara Katolik dan pasangannya tetap agamanya lain. Gitu. Tapi kalau itu nggak diurus dengan benar, ya pasti ada cacat dalam perkawinan dan bisa membatalkan perkawinan itu sendiri. Gitu. Langsung dibatalin. Bukan langsung dibatalin, kalau terjadi sesuatu itu menjadi celah untuk perkawinan itu tidak Dianggapnya nggak ada ya. dianggap Nggak sah ya. Ya, ada cacat, ada halangan. Gitu. Makanya itu harus diurus supaya nggak ada cacat, nggak ada halangan, perkawinan langgeng. Amin. Gitu. Amin. Tapi Mo, kan Romo sering banget nih dijadiin tempat curhat anak-anak OMK ya. Entah curhat, entah minta saran lah, pokoknya semuanya lah ya. Pokoknya Romo gali pasti banyak dong. Kalau Romo lihat kualitas iman seseorang itu berpengaruh nggak sih sama setiap keputusan yang diambil? Terutama buat kaum muda Ya, nih. konteksnya dalam menjalani hubungan gitu. Hubungannya. Sebenarnya kualitas iman seseorang itu kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Karena kedalaman hati orang siapa sih yang tahu? Iya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Bahkan orang yang aktif sekalipun di kehidupan gereja, toh ternyata bisa dapat jodohnya di luar gereja, gitu kan? Maka sebenarnya kalau mau menghadapi itu, orang udah deket sama Tuhan, pasti ya memang ada batasan dia berusaha untuk menjaga tetap setia dengan imannya. Sekalipun mungkin dia akan dapat jodoh tuh beda agama. Tapi memang harapannya sih kalau bisa jodohnya seagama ya, seiman. Iya, Tetap seiman di-approach ya, Tetap seiman. di-approach. Oh, seiman. Kenapa? Karena seiman aja belum tentu bisa bertahan. Apalagi kalau beda iman. Beda iman itu berarti tanggung jawab yang Katoliknya lebih berat. Kerjanya lebih sendiri. Jadi kalau misalkan perkawinan Katolik itu dua-duanya sama-sama Katolik, berjuangnya bisa bersama. Iya, Tapi betul. kalau yang satunya bukan Katolik, Sendiri weh. berjuangnya Sendiri ya, sendirian. berarti ya. Karena yang pasangan pasti kerangka pola pikir untuk melihatnya tuh perkawinan berbeda dengan bagaimana kita sebagai iman Katolik melihat sebuah perkawinan itu. Ya kita harus setia, kita cuma bisa menikah satu kali, kecuali diputuskan oleh kematian. Kalau enggak ya tetap menikah dengan pasangannya, nggak bisa diputuskan. Begitu. Menikah juga harus ada kursus. Persiapan. Siapin. Jadi menikah bukan hanya soal bagaimana saya suka sama orang yang saya pilih, tetapi bagaimana kita nanti merencanakan hidup bersama, kita berjuang bersama, mencapai kebahagiaan bersama. Karena kalau ditanya orang, kamu pacaran sama dia nyari apa sih? Saya bahagia sama dia, Romo. Oke. Terus kalau nikah sama dia kamu nyari apa? Kebahagiaan. Emang yakin bahagia? Nah, itu dia. Kebahagiaan itu bukan suatu titik yang
bisa kita ambil langsung jadi kayak bentuk barang. Betul. Kebahagiaan itu sebagaimana sebuah proses yang dilalui ketika berjuang bersama. Itu kebahagiaan. Ketika kamu bahagia dengan pasanganmu, dalam situasi apapun kamu akan berjuang bersama. Gitu. Masalahnya kalau udah beda iman, kamu pasti berjuangnya bertahan sendirian. Kita bisa melihat mungkin ya, nanya nanti ke Romodri nih. Kasus-kasus perkawinan yang beda agama, banyak. Jadi seiman aja kadang ombaknya besar, badainya besar. Apalagi yang beda. Apalagi yang beda ya. agama. Kamu akan berjuangnya lebih berat sebenarnya. Maka memang disarankan kalau bisa seiman ya. Harus seiman. Kalau bisa seiman. Kalau bisa seiman. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Semoga yang beda iman jadi seiman. Menggait murid-murid Papi J, Papi Iya, Jesus. betul. Karena memang ada kejadian-kejadian lucu ya, unik ya. Ketika saya ketemu dengan pasangan-pasangan yang sebenarnya nikahnya beda agama. Tapi ketika mereka udah punya anak satu, punya anak dua, udah pada besar-besar, yang beda agama ini pindah jadi Katolik. Tapi berarti setelah melalui berbagai proses banyak udah punya proses anak. ya memang. Memang oke, dalam oke. rumah tangga itu ketika saya ketemu dengan beberapa orang yang pasangannya beda agama ya, memang dinamikanya naik turunnya kerasa banget. Lebih daripada yang perkawinannya seiman. Tapi memang selalu dibawa dengan doa ya, dalam arti kedekatan iman kita kepada Allah itu juga mempengaruhi seberapa kuat kita menghadapi cobaan itu. Nah, dari beberapa pasangan yang saya temui memang ada pasangan-pasangan yang dalam perjalanan hidupnya itu selalu mendoakan pasangannya untuk jadi Katolik. Dan memang dalam beberapa titik terendah hidup mereka merasakan disentuh oleh Tuhan sendiri dan akhirnya ikut Yesus. Menarik kasusnya. Tapi itu gak terjadi di setiap saat ya. Dalam arti memang akan sampai ke titik itu kalau kita punya istilahnya kedekatan yang intim dengan Allah. Jadi kita mau dekat nih sama orang yang kita cintai, kita dekati dulu Tuhan, Sang Pencipta. Kenapa? Karena Sang Pencipta kan pemilik segalanya. Jadi kalau kita mencintai seseorang ya kita dekat dulu yang punya lah, yang punya yang atas sebenarnya. Baru kita dekat dengan orang yang kita cintai. Betul. Mantap. Oke. Duh, agak suriwing ya ngomongnya gitu. Mungkin apa jajan tahun baru kali ya, gara-gara tahun baru. Enggak Gak apa, dong. tahun baru harus diniatin upaya-upaya baik yang baru juga. Betul. Nah, Romo Gali melihat dinamika anak muda ya dalam konteksnya berpacaran gitu. Yang bisa tadi Romo Gali bilang pacarannya ya gimana ya bisa dibilangnya ya. Ya pokoknya yang kurang sehat lah ya Mo ya. Sebenarnya ada nggak sih langkah konkret dari gereja gitu? Mungkin dari peran Romo moderator OMK gitu. Untuk ngejagain anak-anak ini supaya nggak ngelewati batas itu, Mo. Sebenarnya batas-batas itu tuh kan ada kalau ketika ada kontrol sosial. Betul. Benar ya? Betul. Nah, kontrol sosial ini ada ketika mereka juga bersama dengan yang lain. Nah, Ada dalam sebuah komunitas, ada dalam sebuah kelompok. Jadi nggak benar-benar jalan sendiri, hilang kayak apa ya, tersesat itu terombang-ambing. Nah biasanya memang ketika seseorang dalam komunitas tergabung ya, misalkan OMK atau Misdinar atau kelompok KUR yang aktif di gereja, mereka bisa menjaga diri karena apa? Ada kontrol sosialnya, ada mereka-mereka kiri kanan teman-temannya, saudaranya, imamnya yang menjaga itu ketika ada di gereja. Nah sisanya adalah bagaimana kita menguatkan mereka lewat pertemuan kita sehari-hari, bahwasanya ya kamu tuh sebagai umat Allah, umat yang kudus gitu ya, dalam arti setiap dari kita yang sudah dibaptis itu kan martabatnya naik jadi anak-anak Allah. Maka tindakan-tindakan kita harus mencerminkan tindakan-tindakan anak-anak Allah itu, yaitu kebaikan, kemurahan hati, berani memaafkan, persaudaraan sejati. Nah itu semua yang kita tularkan lewat hidup sehari-hari sebagai umat Kristiani. Nah kalau kita menjauhkan diri dari kelompok-kelompok atau aktivitas di gereja, ya bisa jadi kita akan tersesat, jatuh pada pilihan yang salah, jatuh pada pilihan yang berdosa. Kenapa? Karena memang godaan dosa itu sungguh nyata. dan sungguh enak sih sebenarnya. Waduh. Iya kan? Ya. Lebih enak kan biasanya. Benar-benar. Biasanya emang orang tidak mau tidak mau bertobat atau tidak mau lepas dari dosa karena memang dosa itu nyaman. Dosa Iya, itu buat nikmat gitu kan. nyaman ya.
Tapi sekarang nggak tahu nanti. Ya kan? Terbakar Semoga api tidak. neraka. Panas. Begitu. Nah, makanya kita sebenarnya kita semua punya tugas yang sama sebagai umat beriman untuk menjaga saudara-saudari kita tidak lepas dari kontrol sosial. Jadi memang tugas kita sebagai umat beriman ya saling mengingatkan, saling menjaga, bersahabat dengan penuh kasih. Gitu. Penuh kasih. Pasti kan teman-teman sendiri dalam kelompok-kelompok atau persahabatan tahu nih pacarannya sama siapa, perginya iya, kemana, ya kan? Habis itu janjiannya jam berapa? Kita bisa pakai akal sehat kan? Ngapain jam segini? Gitu kan? Udah kemalaman. Ngapain? Lu hati-hati. Ya udah temenin lah, biar nggak terjadi sesuatu yang buruk. Bisa kan kita berusaha untuk menjaga kawanan dan teman kita dengan begitu, dengan kita hadir bersama dengan mereka. Justru pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang nggak ditutup-tutupi dan nggak sembunyi-sembunyi. Itu yang sehat. Setuju banget. Kalau misalnya nggak ada apa-apa ya ngapain ditutupin ya? Nah, justru kalau kita udah melihat ya ada orang pacaran yang sembunyi-sembunyi, habis itu diem-diem. Nah, itu ada apa tuh? Nih? Apa yang dirahasiakan? Restu kah? Melawan restu. Lawan restu. Kayak kasus baru-baru ini. Enggak. Bercanda. Siapa tuh? Bercanda. Oke, Mo. Ada nggak mau pesannya ingin disampaikan untuk teman-teman OMK yang nonton yang mungkin nggak bisa reach out Romo secara langsung Oke. terkait konteks hubungan ini? Menjalani hubungan yang sehat tentunya. Ya, kalau dari saya sih pacaran itu nggak usah dipaksakan. Kalau memang nggak cocok, direlakan. Kenapa? Karena kalau kalian memaksakan, udah tahu nggak cocok, udah tahu nggak bisa, ya penderitaannya ya kalian juga yang tanggung. Gitu. Maka sebenarnya pacaran itu adalah proses untuk saling mengenal, saling menerima kelebihan maupun kekurangan. Kalau nggak bisa diterima kelebihan kekurangan, untuk apa bertahan? Karena hidup perkawinan nanti, ya kamu akan bertemu 24x7 kekurangan dia yang kamu nggak suka. Kalau kamu nggak suka sama kekurangan itu ya sudah. Kalau nggak bisa terima, nggak usah dipertahankan. Sengsara ya. Sana juga. Karena kan perkawinan ya ketemunya dia lagi. Kita punya pasangan dengan pasangan yang kita pilih. Tapi kalau memang pasangan itu kita bisa terima, baik buruknya, kurang lebihnya, ya pasti apapun situasinya, badai apa yang menghalangi, pasti kalian akan bisa bertahan. Itu sih. Maka mencintai dengan akal sehat bukan berarti kita tinggalkan segalanya, mencintai dengan babi buta, tetapi mencintai dengan akal sehat ya berarti kita lihat semuanya. Dipikirkan dengan matang, dengan dicintai dengan hati yang tulus dan murni, dan dijaga. Orang yang disayang itu dijaga, jangan dicoba. Ya. Ingat itu. Dijaga jangan dicoba. Itu quote of the day kita. Jaga ya dicoba. Gimana, No? Udah dapat pencerahan? Wah, pencerahan lagi nih ya. Dari season kemarin ngomongnya pencerahan lagi. Kita beda-beda loh. Ada insight, ada pencerahan, ada. Iya, macam-macam lah. beda-beda. Pokoknya hal positif lah ya dari obrolannya. Wah, jadi membuka ya pikiran kita soal hubungan. Ternyata hubungan tuh gak cuma yang menye-menye soal kamu pacaran Aku sama sayang. siapa. Tapi malah lebih ke apa ya? Lebih ke konsekuensi juga ya, bahas konsekuensi juga ya. Gitu, dan tentunya pacaran yang sehat itu ya dibutuhkan gitu. Apalagi kan namanya masa ini, zaman ini banyak Arusnya hal-hal, deras, kenceng banget. banyak hal yang kita gak tahu akan terjadi gitu. Kalau kamu Merlin gimana? Kalau menurut aku, ini sih maksudnya highlightnya tuh, ya kalau cinta, sayang, pacaran, ya dijaga, jangan dicoba-coba. Terus harus pakai akal budi juga Akal loh. sehat. Iya. Karena itu bukti menghargai pasangan juga ya. Jangan sampai karena dia minta ini dikasih, minta ini Dikasih. dikasih. Ya enggak juga ya. Harus Tetap benar ada tegas. pertimbangan. Ya, Iya, harus tegas. Kalau enggak kita ya sayang enggak. ya kita harus tegas. Untuk kebaikan diri kita dan untuk Kebaikan pasangan. bersama. Yes. Jadi penasaran sih, jujur pengen kenalan sama Romo Gali Romo lebih Gali. lanjut lagi. Karena Iya nggak kayaknya sih? seru banget nih Iya hari seru ini. banget, soalnya kata-kata yang disampaikan tuh gak cuma sekedar teori doang, tapi emang Iya, relate sih. benar. Deket banget sama kaum muda, pantas aja jadi romonya kaum muda ya. Gak salah pilih Bapak Skup, mantap. Oh, benar banget. Itu sekarang kita santai aja karena kita masuk ke segmen Deep Talk with Romo Gali. Yeay. Tim kreatif. Boleh. Oke. Oke, Aku Merlin yang aja. ambil. Oke. Terima kasih. Oke, jadi kita mau main kartu, Oke. Romo. Tapi bukan kartu
Kremi, bukan. Bukan kartu kredit. Nggak flat juga ya, bukan. Bukan. Kredit juga, Bukan yang itu. Bukan. Jadi sistemnya nanti bakal aku atau enggak Merlin yang ngocok. Boleh. Terus nanti Romo bakal ambil salah satu kartunya. Ada berbagai kategori lah di kartu itu. Nanti Romo kalau udah ambil nih, liatin dulu ke kamera. Kamera yang mana? Yang ini. Nanti diliatin dulu, Oke. terus baru dibaca. Nanti kita bakal jawab bareng-bareng. Kita bakal berbagi sudut pandang nih mau di sesi ini. Betul. Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar atau salah. Hanya berbagi opini aja gitu. Boleh mau. Oke, Romo boleh. Kartu pertama. Kartu pertama. Stop, bilang stop, Romo. Stop. Ini bebas ya? Bebas. Ambil. Oh, enggak. Oh, dipilih nggak? Dikocok ambil yang atas dong. Yang atas dong, Mo. Kira dipilih nggak ya? Jadi Tapi agak kalau mau bingung. ambil lain juga boleh sih. Coba. Terserah. Kotak lagi deh. Agak lucu tapi nggak apa. Tapi ini lucu banget. Terserah. Kita kan ikut aja Oke, ya. agak bingung. Oke, itu kan ini lagi emang dijodoh Oh, sama gitu ini. ya? Jodoh gitu. Oke, diambil. Diliatin dulu ala-ala beauty Diliatin vlogger, dulu. kamera. Ya, kayak balik dong. Gini. Oh, gini. Oke. Agak funny ya. Baru mulai loh ini. Iya. Oke. Sudah? Udah nih. Belum. Oke. Boleh dibaca? Boleh Baca dibaca. ya. Yes. Siapa sih panutan hidup kamu? Hal apa saja yang kamu pelajarin dari panutan kamu tersebut? Gak boleh jawab Tuhan Yesus ya? Itu general dalam agama Iya, gak Katolik. boleh. Apalagi Roma sih, oh, aku adore banget Tuhan Yesus. Yesus. My savior. Gak boleh. Nggak boleh. Panutan ya? Wah, susah juga Jeng, nih. jeng, Nggak ada jeng, sih jeng. sebenarnya. Atau diriku sendiri panutanku. Enggak. Panutan pasti ada tokoh yang sebenarnya kita kagumi. Ya, kalau saya sih ketika saya di seminari ya, pengalaman saya ini dulu rektor saya itu sekarang sudah jadi uskup. Monsinyur Tri. Iya. Jadi itu apa ya, kehidupan bersama dengan Monsinyur Tri ketika di seminari tinggi sangat membekas ya dalam perjalanan pendidikan sebagai calon imam dan juga perjalanan spiritual sebagai seorang frater gitu. Dan hal apa saja yang kami pelajari dari panutan kami tersebut? Banyak hal, soal kemandirian, soal kesederhanaan, soal bagaimana kita menjadi pribadi yang matang dengan bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil. Jadi beliau itu sebenarnya dulu mengajarkan ke kami, masih frater tuh, soal bagaimana kita bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil. Kalau kita dalam hal kecil bertanggung jawab, jujur, tekun, melakukan itu dengan baik, maka hal-hal yang besar pun kita pasti bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Jadi kita memang berusaha belajar untuk setia pada hal-hal yang kecil, dilakukan dengan sepenuh hati. Maka memang nanti pasti ada saatnya kita akan diserai tanggung jawab lebih besar dan kita bisa jalankan itu dengan baik karena kita terbiasa mendisiplinkan diri, bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil. Begitu sih. Luar biasa. Next, siapa nih? Igno. Selalu ya aku. Oke, mau boleh. Siapa nih panutan hidup kamu? Hal apa aja yang kamu pelajarin dari panutan kamu tersebut? Ini mah dari yang paling deket aja ya. Pasti orang tua. Iya, bapakku. Bapakku. Jujur. Kenapa jadi panutan? Ya balik lagi ke hal apa yang bapakku sampaikan ke aku ya. Soal disiplin, iya disiplin. Apalagi bapakku orang Timor. Disiplinnya bukan main gitu. Tapi nggak galak kok teman-teman. Hah, emang iya? Enggak tuh. Enggak. Bercanda. Ya pasti mah kalau galak kan ya karena kitanya bandel, kitanya nakal kan gitu. Bapakku ngajarin disiplin, terus luangin waktu kalau bisa ya misa. Ya pokoknya ikut kegiatan rohani lah begitu. Terus sama bapakku tuh ngajarin kalau kamu suka sesuatu lakukan, gas gitu. Karena melihat dari bidang profesi bapakku ngajar, seorang guru, aku lihat begitu betapa dia suka dan senang gitu mengajar. Jadi bapakku mewarisi pesan itu sih. Do your best buat apa yang kamu suka. Biasa. Shout out untuk Pak Daniel. Maaf di spill. Jangan Nanti bunyinya gitu. Oke, Merlin. karena Ikna udah orang tua, aku mau kakakku aja. Kenapa kakakku? Kalau dia ada di sini pasti dia kayak aku bangga pada diriku sendiri. Itu kayak lo mau. Kenapa kakakku? Karena dia mengajarkan nilai-nilai. Ngajarin sih sebenarnya aku karena ngeliat dia aja. Kayak kalau emang suka sama suatu hal,
ya dikejar gitu loh. Karena kalau kita kayak ya udahlah nggak, kita ambil kesempatan lebih gampang aja. Karena nanti mimpi-mimpi itu bakal tumbuh lagi ketika kita udah dewasa atau kita udah tua. Terus kayak, aduh Nyesel kenapa ya, ya gue nggak nanti ya. nyoba ini, harusnya waktu muda kemarin gue coba. Akhirnya ya jadi memutuskan untuk kejar apa yang bisa dikejar, yang kita impi-impikan, ya kejar aja karena kita nggak tahu gitu loh akhirnya gimana, daripada nyesel nanti pas tua. Cuman bisa cerita, dulu nenek kayak gini loh, nyesel kayak gini-gini, kan gak enak ya. Pengennya cerita tentang prestasi-prestasi supaya menginspirasi gitu. Next. Rikma Siapa? ya. Oke. Jangan yang ini lagi, kehidupan lagi. Boleh di briefing dulu singkat kayak gitu. Boleh. Stop. Kehidupan loh tapi. Oh, yaudah, ulang. Sini aja. Aku yang ngocok diri aku sendiri, boleh gak? Emang boleh kayak gitu? Yaudah, kamu yang bilang, tapi aku yang ngambil nanti. Oh ya udah. Oke, yuk. Stop. Ya, cepet banget. Emang udah ngincer kartu itu dari awal. Oke. Masa lalu. Masa lalu. Ada apa ini? Aku lihat sini kayaknya 2 baris. 3 sebenarnya. 3 baris. Tapi nggak kelihatan tulisannya. Percuma ngintip. Oke. Apa arti mengintip? Baca. Kenapa? Ceritain momen tersedih yang bisa kamu ingat saat kamu masih kecil. Aduh, jadi malu Apa begini. ya? Turn on, musik sedih. Gak sebay itu. Gak sebay itu teman cerita, gak sebay. Momen tersedih sekaligus shock kali ya. Aku pernah keserempet mobil. Kok gue ketawa? Tapi iya kalau diceritain sekarang lucu. Kalau dulu merengek banget tuh. Ada kali seminggu kayak kok bisa gue keserempet mobil. Jadi ceritanya kelas 3 teman-teman. Kelas 3 biasalah anak-anak so iye banget. Jadi kan jarak sekolah jalannya lumayan besar ke tempat jajan. Udah tahu punya kantin malah jajan di luar. Orang tua tuh sebenarnya udah nyuruh kalau jajan mending di dalam aja, nggak usah di Bandel-bandel luar. juga ya. Iya, tetap aja terobos. Padahal cuma mau beli apa coba? Apa? Beli ketela goreng. Ketela tau gak? Ini kan keripik kentang. Keripik singkong. Kita Ya lah. kayak singkongan gitu loh, singkong goreng gitu. Masih sekeluarga sama singkong gitu. Terus ya udah gue beli kan, nyebrang tuh. Pas nyebrang mau jajan aman tuh. Pas gue mau balik ada mobil dari arah kiri, gue nggak lihat. Langsung aja gue kepental. Gue lihat banget si ketela singkongnya mau jatuh berserakan. Aku yang cuman terkapar, cuman kayak Pasrah ya. tapi sumpah aku nggak merasa sakit waktu itu, lebih ke kayak Sayang kenapa banget gue di jalan kayak kenapa gue Kok gini gitu. Udah berserakan kepala Iya, gua di terus mana? aku lihat mobil lewat gitu, terus Dia nggak nolongin mobil itu? nolongin akhirnya. nolongin. Cuman kayaknya karena diberhentiin sama orang sekitar. Kalau kali gue ya. mah nggak gas. Iya, gas aja gitu. Terus aku kayak, oh iya deh, sakit. Enggak, sumpah. Aku lebih kayak yang bengong aja, kayak kenapa ya? Kayaknya udah kena deh. Mentalnya udah bingung. Otak sama yang ini udah nggak sinkron gitu kayak. Ya udah akhirnya ya itu sih. Terus gimana nasib makanan lu? Ya gue udah nggak mikir makanan sih. Gue mikir lebih ke tangan gue nanti gimana, kaki gue gimana. Karena saat itu jujur aja aku nggak merasa sakit, mau takut aja sih waktu itu. Takut mati rasa seluruh badan ya? Pas dicek kaki sih, sebenarnya kaki tuh kelindes. Astagfirullah. Kelindes mobil karena aku ngerasa kayak ada yang jalan di atas. Terus waktu itu aku cek, enggak sih, nggak kenapa-napa. Puji Tuhannya nggak kenapa-napa. Maaf ya, Iqbal ketawa. Tolong tim yang belakang agak. Sumpah ketawa. Tapi kalau diceritain sekarang jujur emang Gak sedih. lucu. Iya, benar. Kalau Romo, Ini jadi sedih beneran kalau ini. Enggak apa-apa. enggak apa. Air musik sedih. Jadi agak merasa Nanti bersalah agak karena di zoom in gitu ya. Ini juga saya udah pernah ceritain sebenarnya ketika saya mau tabisan, diminta bikin tulisan. Kenapa, apa alasan, apa perjalanan hidup kan. Terus kalau momen tersedih yang saya ingat waktu masih kecil adalah ketika saya masih SD, kelas 5, kelas 6 lah. Ya, keluarga saya kena musibah. Keluarga saya dirampok. Emang sedih banget dulu. Jangan cerita sama Merlin, Mo. Kalau sama Merlin, emosi bawahnya. Apapun diketawain gitu. Tapi nggak apa-apa, itu masa lalu dulu. Jadi ketika Iya. itu masih kecil saya dirampok mama, tapi di rumah sendiri. Saya sama adik saya, sama bapak saya lagi sekolah. Gitu. Bapak saya kan dulu guru ngajar, saya sama adik saya sekolah. Gitu. Pulang dijemput, dikasih tahu di sekolah,
suruh pulang buru-buru, diantar ke rumah, ternyata ya di rumah kondisinya udah Berantakan. Udah berantakan, udah ya. berantakan. Mama juga waktu itu ada pelakunya ada ketangkapnya setelah sekian tahun. Ya, Berjarak ya, ya, lama ya. karena cukup lama memang. Jadi memang ada percobaan pembunuhan ke mama di serem rumah. banget. Ya. Jadi waktu itu kondisinya ya di rumah, didepanin sama teman-teman papa mama. Pulang ke rumah, terus ya udah ngeliat mama udah tergelentak di lantai, darah di mana-mana. Habis itu ya, waktu itu cukup heboh. Tahun berapa ya dulu? SD, waktu saya di Sukabumi. Ya, masuk berita dulu. Oh my god, Gitu. serem banget. Dan itu yang apa ya, di situ juga di saat kesedihan itu waktu itu dokter vonis karena mama kan pala dibenturin sama benda tumpul jadi udah kayak bulat, jadi udah bengkak banget nggak kelihatan wujudnya. Dokter waktu itu udah vonis karena mama kan di sini dicekek nih, sidik jari pelaku tuh ada di leher sini, nempel di leher sini, jadi kulit itu berbekas sama sidik jarinya dia. Saking nyekek. Saking kerasnya berarti ya nyekeknya. Nah, itu pengalaman yang apa ya, dewasa sebelum waktunya kayaknya. Iya ya. Jadi dan ketika itu dokter bilang mama nggak selamat, tapi saya minta dan doa sama Tuhan, saya belum siap kehilangan mama saya waktu itu. Jadi waktu itu saya sempat bilang, Tuhan tolong selamatkan mama saya. Kalau Tuhan selamatkan mama saya akan melakukan apapun. Dan Jajang, jadilah. sekarang Jadilah. ada di sini. Jadilah. Yeay. Dan doanya dijawab sama Tuhan dalam waktu. Jadi mama tuh selama 1 tahun full itu proses kesembuhan di rumah sakit, bertahan hidup, 1 tahun di rumah setahun, sakitnya. setahun full di rumah sakit. Jadi selama setahun itu mama di rumah sakit, papa dari kerja langsung ke rumah sakit, saya dititipin di rumah temannya papa mama. Jadi selama setahun hidup saya nomaden tuh sama adik saya, pindah ke temannya papa mama ini, habis itu seminggu lagi pindah ke sana, seminggu lagi pindah ke sana. Jadi itu proses yang kalau waktu itu saya sedih banget sih asli. Tapi sekarang ya proses hidup ya. Iya. Karena orang kan dibentuk sama Tuhan, mungkin ada yang dibentuknya pelan, ada yang dibentuknya keras. Mungkin giliran saya kebagian yang keras. Agak sedikit terlalu keras, tapi tenang naon tetap I love you Jesus ya. Nah, kalau kita mah ya. Tetap jadi ya itulah, saya yakin Tuhan menjawab doa saya karena sampai sekarang puji Tuhan mama saya sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan semuanya baik, normal, nggak ada apapun, nggak ada bekas luka, nggak ada bekas segala macam. Puji Tuhan sehat walafiat sampai hari ini. Iya, Tuhan Yesus baik banget Gila. ya. Itu mujizat sih. Iya. Karena kalau mama cerita waktu itu, sebenarnya mama udah nggak di sini, mama udah nggak ada. Mama tuh cerita, ya mama ngerasa kayak udah ada di surga kayaknya sih. Waktu itu dia cerita, kasih pengakuan. Tapi ya namanya mujizat ya. Dalam arti, ini spill cerita mama ya waktu itu ya. Mama tuh akhirnya ngasih kesaksian. Waktu itu tuh ketika udah nggak ngerasain apa-apa lagi, udah pasrah sama yang di atas, mama tuh ngerasain jadi kayak anak kecil. Dan main di padang rumput yang hijau. Seperti lagu. Beneran itu, tapi saya juga bingung. Itu kesaksiannya seperti itu, dan dari kesaksian mama itu, tiba-tiba ada suara di atas yang bunyi ngomong, "Nak, kamu masih punya tugas, inget nggak tugasmu apa?" Ditanya. Terus dia bilang, "Belum bikinin papanya teh. Dulu waktu kecil suka bikinin papanya teh. Ya udah sana pulang dulu bikinin papanya teh," dia bilang. "Tapi saya nggak mau, saya pengen di sini," kata mama. "Ya udah nanti boleh lagi main ke sini, kembali ke sini." "Bener ya boleh balik sini?" "Iya boleh balik sini." Sadar, bangun. Itu ceritanya, makanya saya juga diceritain gitu. Sudahlah, Tuhan menjawab doa saya, berarti saya yakin itu Tuhan nyuruh karena Tuhan jawab doa saya. Iya, pasti sih. Begitu sih. Mujizat Tuhan yang nggak tahu kapan Iya. datang. Makanya dalam situasi apapun, jangan putus harapan, jangan putus iman, yakin sama penyertaan Tuhan. Pengalaman saya waktu kecil ini jadi kebuka ya. Kebuka ya bilang. Ya buat saya Tuhan pasti menyertai perjalanan kita semua. Meskipun kita merasa sangat menderita, sangat kesulitan, seperti nggak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita benar-benar pasrah, Tuhan itu yang bekerja buat kita. Saya yakin. Karena udah pengalaman hidup mati ya. Jadi ya gimana? Udah sampai mentok di ujung banget kan itu. Gitu sih kalau dari saya. Sedih. Dan Takut kurang sedih cerita aku. ini kita nggak tadi sedih-sedihan kan? Gak tahu sih, kalau menurut aku sih kejadian paling sedih di dunia ini
emang tentang kehilangan sih. Jadi kan aku waktu TK itu keluargaku masih lengkap. Terus habis itu kejadian mama mau pergi kerja, ketabrak lah sama anak muda yang mabok-mabokan. That's why kayak agak kesel aja sih sama anak muda yang tidak menggunakan waktunya untuk beri impact ke orang lain, karena mungkin kejadian itu juga ya. Terus ketabrak kena motor, akhirnya ya tidak bisa diselamatkan lah. Yang bikin sedih adalah pas mama gak ada itu, mama nyebut nama aku, mungkin kan aku masih kecil banget ya, jadi kayak kepikiran gitu loh, kayak aduh nih si Merlin gimana nih, gue udah mau dipanggil Tuhan, si Merlin gimana nih abis ini. Abis itu ya sepanjang perjalanan, sebenarnya waktu kecil tuh aku nggak ngeh kalau misalnya mama aku udah nggak ada, aku kira mama pergi liburan aja, atau kayak ya udah nggak di sini lagi aja gitu. Terus seiring berjalannya waktu kayak pasti kan kita kenalan sama teman-teman baru yang keluarga lengkap, terus kayak mama lu kemana, akhirnya baru nyadar lama-kelamaan kayak oh iya mama udah nggak ada. Terus tapi itu pengalaman tersedih sekaligus momen kayak oh Tuhan emang mau, iya bener Tuhan ngebentuk kita beda-beda, ada yang lembut, ada yang keras, dan menurut aku ini cara Tuhan untuk bikin diri aku yang sekarang ini sih. Mungkin kalau mamaku nggak ada, aku nggak akan pelayanan, aku nggak akan bisa ngomong untuk banyak orang, jadi ya bisa tetap ngambil value yang baik sih dari kepergian mama walaupun sedih. Gitu. Seperti itu. Next ya. Rasanya kayak aku bercanda soal tadi. Semua yang lain deep, aku kayak bercanda gitu. Kayak aku nggak diajak main. tapi kan emang mobil. Jadi kan cara Tuhan emang beda-beda yang bentuknya ya. Ada yang pelan digeleng dikit. Serasa kau denger, kok gue nggak amit-amit sih nggak diajak. Takut banget. Amit-amit. Nggak boleh lah, emang cara Tuhan begitu. Gimana sih? Oke, ini sekarang siapa yang mau ngambil? Oh ya, Merlin ya. Stop. Diri sendiri. Wah, ini refleksi nih. Jajang. Takut banget loh, Kak. Kalau diri sendiri biasanya agak yang nih. Ya. Suka ngangong-ngangong gitu, Mo. Bingung. No, memang kadang kita harus lewat yang ngangong-ngangong. Iya. Di mana sih tempat yang bisa bikin kamu tenang? Boleh serandom ini. Kamar sih. Kayak kan kamar daerah privacy ya. Jadi kayaknya kalau mau nangis, mau marah, mau ketawa, kayaknya dilakukan sebagian besar di kamar sih. Udah sih gitu aja ya, gak ada yang spesial. Kalau Roma juga mau? Pasti ada yang spesial kan? Kurang lebih jawabannya sama gitu. Jadi kan tempat yang bisa bikin tenang ya. Sebenarnya kan waktu buat sendiri ya. Dan memang sebagai Romo tuh lebih banyak ketemu dengan orang kan. Jadi waktu untuk benar-benar privat, ruang privat itu pasturan itu ya sebenarnya ruang privat, tapi kan masih ada tamu juga. Tempat benar-benar bisa sendiri dan tenang ya kalau nggak kamar ya di gereja. Antara dua itu aja sih. Ketika kita duduk sendiri di gereja atau di kapel atau dimanapun itu tempat berdoa, atau ya di kamar. Kalau rutinitas sehari-hari ya jatuhnya ke kamar. Tapi kalau memang ada waktu untuk pergi, untuk nyendiri gitu ya duduk aja di bangku gereja. Dulu memang kadang sering juga sih. Dulu masih masa frater-frater galau-galau kan. lanjut nggak gitu kan. Udah nongkrong aja udah di kapel. Padahal gelap itu. Orang mau takut kali ya. Ini malah, ntar yang masuk kapel, siapa tuh gitu kan. Orang yang masuk kapel yang kaget. Gitu. Tapi ya itu, kalau nggak di tempat-tempat doa situ ya di kamar. Tapi kalau daily ya harian pasti ya di kamar ya buat privat untuk lebih kita tenang ya. Tapi mau nanya jadinya, kan Romo ini hidupnya selalu ketemu sama orang ya. Publik kayak ya. Kalau kita kan kaum awam tuh masih ada kayak lagi nggak mau ketemu orang deh, mau menyendiri. Kalau Romo kan harus mau nggak mau ketemu umat ya, pelayanan ya. Betul. Itu emang social battery energinya nggak habis-habis ya? Habis sih. Habis kan? Gimana sih cara recharge-nya? Capek banget. Kadang burnout. Malah burnout. Kadang kalau udah burnout banget kan, tapi namanya pelayanan harus tetap jalan ya. Saya sih pegangannya adalah ya kalau itu pelayanan sakramen, saya akan jalankan terus gitu kan. Sekalipun udah capek, diketok malam-malam gitu kan, ada permintaan mendadak, masih saya bisa layani. Tapi memang kalau kita udah lelah gitu, memang kita tetap butuh waktu untuk sendiri sih. Ngecasnya ya ambil waktu untuk diri sendiri, untuk pribadi, baik itu untuk kamu dengan Tuhan, itu penting. Karena kalau kita relasinya intim dengan Tuhan ya,
mau situasinya kayak apapun, kita masih bisa handle gitu. Kita yakin bisa kontrol, kita yakin bisa bertahan, kita yakin masih punya kesadaran akal sehat untuk nanggepin orang lain. Tapi kalau kita memang relasinya nggak kuat sama Tuhan ya, pasti kita bisa lepas kontrol, lepas kendali, ya bisa apa ya istilahnya yang di luar kontrol aja dan dalam tanda kutip chaos gitu. Ketemu orang bawaannya moodnya chaos itu kan nggak enak banget kan. Nggak enak. Apalagi udah terusan bertubi-tubi ketemu ini. Kalau kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri, pasti orang lain pun temu kita mukanya pasti nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita apa ya bisa jaga diri, bisa membawa diri, kita masih nyediain waktu untuk ngecas sama yang di atas, nah udah pasti nih karya Roh Kudus pasti bekerja. Jadi kita ketemu orang tuh bawaannya ada sukacita, Senang ya. happy, semangat. Gitu. Cukup. Lanjut, Nok. Ya, kami bertiga sepakat ya. Kalau Ibnu nggak jawabannya boleh sama, Ibnu nggak tempat boleh yang- sama, maksimal 2 doang yang boleh sama. Ya kalau misalnya ruangan yang bikin tenang di kamar sendiri gimana? Nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa. Gimana sih? Kalau misalnya yang paling nyaman di kamar sendiri gimana? Kalau aku ya sama di kamar, lebih tepatnya di meja belajar Oh, aku. enggak. Meja Aku belajar. pikir kasur gitu kan. Sambil rebahan. Karena ya udah gitu kayak satu-satunya ranah privasi aku ya di sekitar meja belajar belajar. itu gitu. Ya enak lah kayak seharian ketemu Buku. mahasiswa. Oh, gue kira ketemu buku. Cas energinya kan agak Ah, habis mulu iya, iya. kan gitu. Nah salah satunya ya udah ya di sekitaran kamar lah tempat untuk ngecas dan beristirahat gitu. Asik. Oke. Habis kartunya? Udah habis. Gak mau lagi main? Nanti ya, abis ini kan Iya. kita ada durasi. Abis ini kita lanjut main ya. Mau Oke. jangan pulang dulu. Oh, siap. Karena udah 2 jam nih kita. Ya udah 2 jam gak kerasa kita ngobrol-ngobrol. Gimana nih Romo Galih keseruan kita hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kalau dikasih skala dari 0 sampai 10 berapa? 9,9. Widih. Kemana Karena- 0,1-nya? Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Agak semua narasumber ngomong gitu ya. Jawabannya itu common ya, common answer Awalnya ya. amazed, tapi lama-lama template. Gak apa-apa. Oke. Oke, Mo, karena udah nge-rate 9,99, Romo ada nggak sih inspirasi untuk topik selanjutnya yang akan kita bahas? Atau langsung aja narasumbernya pengen Kira-kira undang siapa? ini nih, Hmm. untuk diundang ke STC. Ada tema nggak? Pilihan tema Pilihan tema. atau apa ya? Sebelumnya teman cerita ada yang ini, bahas tentang apa? Yang gender-gender itu, no? Oh, krisis gender. Krisis gender. Ada yang mau ngangkat soal krisis gender nih, Mo. Gender. Oh, kalau itu mendingan Hamudri aja kali. Romo, ih, takut kita. Biarpun begitu, tetapi dia bisa ngebahas mungkin lebih dalam lewat pandangan secara gereja ya, hukum gereja. melihat Hukum mereka. gereja ya. Nah, jadi kan yang soal gender ini kan memang belum lama juga kalau kita ngikutin berita, Paus Fransiskus kan Oh iya, ngeluarin benar-benar. dokumen sinodal, bukan dokumen sih, artikel sinodal yang baru yang kemarin baru selesai itu adalah bahwa saja mereka yang transgender itu tetap bisa dibaptis, ya kan. Tetapi memang kalau untuk menikah dengan gender yang sama itu tidak mungkin gitu. Tapi dalam arti Paus Fransiskus tuh sejauh yang saya baca ya, bahwa saja mereka juga adalah ciptaan Allah dan mereka Harus berhak, dirangkul ya. berhak untuk Dirangkul. menerima pertobatan, pengampunan. Gitu. Oke, Romo Tri, kita undang untuk STC di episode yang akan datang ya, membahas isu ini. Tapi kita persiapan diri dulu, kita Ya, belajar. kita persiapin dulu, kita banyak risetnya dulu. Iya. Malu soalnya. Agak era, kalau nggak tahu nanti kamu tahu ini Merlin, tidak tahu Romo. Romo, jujur aja. Tapi yang namanya juga ya kita belajar lah ya. Belajar. Belajar, tetap aja nggak ada. Belajar. Kayak ampun. Oke, teman cerita gimana siniarnya hari ini? Tentunya Seru pasti banget. seru banget kan? Mau tahu keseruan kita lebih lanjut? Makanya pantengin terus siniar teman cerita Setiap hari Rabu jam 7 malam, hanya di kanal YouTube BMV Production. Jangan lupa like, komen, share. subscribe. Ikan hiu, ikan kerabu. Cakep. We love you. See you. Terima kasih. Terima kasih. Romo.